Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara saya terdengar jelas, teman-teman semuanya? Kalau jelas, ketik jelas ya. Oke, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu juga untuk Mas Kunto ya. Mas Kunto sebentar lagi akan jadi mil team nih tahun ini ya. Kita doakan sama-sama ya. Baik. Nah, baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Wicaksono dari Jakarta. Alhamdulillah saya baru saja menyelesaikan kualifikasi aktif Millionaire Team Member. Alhamdulillah ini perjuangan selama hampir 12 tahun di Herbalife. Teman-teman semuanya dapat bonus 1000 US dollar dari Herbalife ya karena aktif Millionaire Team Member ini ya. Nah, teman-teman semuanya, kita sama-sama akan belajar tentang konsep long term customer. Kalau boleh saya tahu, apakah teman-teman selama di Herbalife sudah pernah mendapatkan training tentang konsep ini? Kalau sudah pernah, ketik sudah. Kalau belum, ketik belum. Rata-rata belum ya? Baik. Pertanyaan kedua, teman-teman. Saya kepingin tanya kepada Anda semuanya tentang produk apa yang Anda gunakan sehari-hari sekarang ya. Seperti Anda tahu, kalau di Herbalife itu kan ada 3 macam produk, paket produk ya. Ada Quick Start, kemudian ada Advance, sama satu lagi Ultimate. Boleh saya tahu teman-teman menggunakan paket produk yang mana? Apakah Quick Start, apakah Ultimate, apa Advance? Oh, ada juga yang Ultimate Plus Plus ya. Wah, luar biasa. Mungkin Anda yang distributor baru menggunakannya yang mana? Oh, ada yang Advance juga, ada yang Quick Start ya. Baik, teman-teman. Karena nanti pertanyaan ini akan berhubungan dengan training kita malam ini, ya. Oke, teman-teman, slide kita ini cukup banyak dan saya nanti akan ngebut presentasinya, trainingnya. Jadi saya harapkan Anda siap-siap dengan kamera kalau ada. Jadi nanti Anda setiap ada informasi Anda foto, Anda capture, atau Anda siapkan catatan ya. Kalau sudah siap, Anda ketik siap. Print screen juga boleh. Ya, baik teman-teman, untuk Anda yang baru, mungkin Anda belum kenal dengan orang yang ganteng di depan Anda ini. Perkenalkan, nama saya Wicaksono. Ini adalah foto saya kira-kira waktu saya masih kuliah dulu, ya. Yang di bulletin itu ya, Anda bisa bandingkan dengan foto before after saya. Nah, ini dia. Dulu saya sebelum Herbalife itu tidak pernah sarapan pagi. Jadi saya kecanduan minum kopi sampai 12 gelas kopi sehari, teman-teman ya. Sebelum Herbalife saya punya masalah kesehatan seperti masalah insomnia, masalah kulit, saya punya alergi kulit, dan saya punya masalah sering migrain, sering pusing, dan lain sebagainya. Tetapi setelah saya menggunakan Herbalife, mengganti sarapan pagi dan makan malam saya dengan shake Herbalife, alhamdulillah saya turun 6 kilo dalam waktu 14 hari. Ketika 3 hari pertama saya menggunakan Herbalife, insomnia saya hilang, saya bisa tidur nyenyak. Dan Anda bisa perbandingkan foto saya sebelum dan sesudah tahun 95 dan tahun 2012. Kira-kira lebih mudaan yang mana? Luar biasa ya. Semuanya pasti milih yang sekarang ya, karena lebih ganteng. Luar biasa ya. Nah, ini adalah perjuangan selama 11 tahun teman-teman ya. Alhamdulillah kemarin selama tanggal 1 April, betul ya, tanggal 1 April itu alhamdulillah mendapatkan rekognisi sebagai Millionaire Team Member bersama dengan istri. Alhamdulillah ya. Nanti saya akan cerita di akhir presentasi. Oh iya teman-teman, 5 menit terakhir nanti saya akan kirimkan sebuah file panduan untuk distributor tentang konsep long term customer ini. Jadi Anda be ready ya. Baik, kita mulai sekarang teman-teman ya. Long term customer, ada 3 konsep dasar bisnis Herbalife. Yang pertama adalah use the product atau pakai produknya. Yang kedua pakai pinnya. Lalu yang ketiga adalah kita ngomong ke orang. Ya, ini adalah 3 konsep dasar bisnis Herbalife. Nah, kalau tadi saya tanyakan ke teman-teman produk apa yang dipakai, ya, ini adalah sangat berhubungan dengan bisnis Anda nantinya, bisnis retail Anda ya. Jadi rahasianya teman-teman untuk Anda bisa mendapatkan hasil produk yang bagus, hasil bisnis yang bagus ya. Saran saya adalah Anda tambahkanlah penggunaan produk Anda sehari-hari pribadi ya. Kalau selama ini Anda menggunakan shake baru 2 sendok makan,
tambahkan menjadi 4 sendok makan. Double your shake. Ya, saya sehari-hari kalau minum shake 4 sampai 5 sendok makan, apalagi kalau misalnya puasa seperti sekarang ini, sahur saya minumnya 5 sendok makan shake, kemudian ditambah dengan 2 sendok makan protein powder. Triple boleh, ya. Terus itu tabletnya. Anda bisa lihat tablet juga saya minum, ada 19 macam tablet yang saya minum ya. Jadi puasanya juga full, ya, kenyang, bertenaga. Dan anak saya yang usianya 8 tahun, sahurnya juga minum shake. Ini adalah tahun ketiga anak saya minum shake produk Herbalife, 3 tahun, ya. Nah, teman-teman semuanya, tentang konsep long term customer atau kita singkat dengan LTC, ini ada tujuan pelatihannya. Untuk distributor ada 4 tujuannya, ya. Kita baca sama-sama ya. Yang pertama adalah bagaimana menciptakan dasar-dasar retail dengan profit yang maksimal. Anda pasti suka ya, retail profitnya maksimal, betul ya. Yang kedua adalah membangun customer base. Kita membangun bisnis dengan basis konsumen. Yang ketiga adalah bagaimana caranya kita mendapatkan kepuasan pelanggan, ya, loyal customer. Dan yang keempat, tujuan pelatihan ini adalah membantu teman-teman punya pelanggan untuk mereka bisa merasa nyaman, tampil bugar, merubah pola makan, dan yang terakhir adalah menurunkan berat badan dan belajar mempertahankan berat badan dalam jangka waktu yang lama, ya. Saya 11 tahun berat badannya bertahan gitu ya, teman-teman. Paling kalau misalkan vacation dari Herbalife naik 3 kilo, ntar turun lagi, ya. Nah, setelah training ini, teman-teman bisa membangun dasar customer jangka panjang. Kemudian yang kedua, mendapatkan penghasilan harian dari retail, ya. Kemudian Anda bisa belajar juga mendapatkan 20 pelanggan dan mempertahankan 20 pelanggan. Dan yang paling luar biasa, Anda bisa mempertahankan 3.500 volume point setiap bulan atau omset sekitar 35 juta setiap bulan. Jadi kalau misalnya seorang supervisor dari omset 35 juta rupiah itu, Anda bisa mendapatkan profit bulanan kurang lebih sekitar 15 sampai 17 juta 500. Teman-teman happy apa happy kalau misalnya bisnis Anda bisa memproduksi profit 15 sampai 17 juta rupiah? Happy apa happy? Tapi kita harus belajar step-stepnya sampai Anda bisa punya keahlian seperti itu ya. Apa yang bisa Anda perbuat dengan income dari retail sekitar 15 sampai 17 juta rupiah setiap bulan? Apa? Coba. Apa yang bisa Anda gunakan tuh uangnya 15 sampai 17 juta rupiah setiap bulan? Hanya dengan mempelajari konsep long term customer ini. Ada yang bisa cuci mobil dan mencicil mobil dan lain sebagainya ya. Oke. Teman-teman semuanya, kita masuk ke slide berikutnya ya. Pengertian retail. Nih, teman-teman harus catat ya. Setiap bisnis harus punya pelanggan. Ya, saya katakan setiap bisnis ini misalnya tukang bakso. Tukang bakso kan sebuah bisnis ya, dia juga harus punya pelanggan ya. Bisnis fotokopi itu juga harus punya pelanggan. Bisnis jual beli mobil, handphone dan lain sebagainya, semuanya harus punya pelanggan ya. Yang namanya retail itu adalah menjual produk Herbalife kepada pelanggan dengan harga pelanggan. Nah, kadang-kadang distributor Herbalife yang udah senior nih kadang-kadang suka misunderstanding nih. Kadang-kadang mereka meretail disponsorin gitu ya, akhirnya dia tidak mendapatkan keuntungan retail yang maksimal ya. Jadi kita ulangi lagi ya, retail adalah menjual produk Herbalife kepada pelanggan dengan harga pelanggan. Saya tanya kepada teman-teman semuanya, harga pelanggan untuk satu kaleng shake berapa? Nah, kalau nggak apa, kebangetan banget nih. Salah, jawabannya Rp345.000. Oke, nah retail adalah tulang punggung bisnis Herbalife. Jadi contohnya kalau manusia nih, manusia kalau nggak punya tulang punggung bagaimana? Ya, dia tidak bisa berdiri. Begitu juga dengan Herbalife. Kalau misalnya bisnis kita di Herbalife tidak ada tulang punggungnya retail, maka bisnis kita tidak akan berdiri dengan bagus. Ya, artinya retail dengan melakukan aktivitas retail itu artinya kita bisa mendapatkan uang setiap hari. Teman-teman ya, catat, uang setiap hari, cash money setiap hari. Ya, nah sekarang
Untuk Anda yang distributor baru, mungkin Anda bertanya, Pak Awi, gimana sih caranya meretail? Nah, ini adalah satu pertanyaan yang sangat wajar dari distributor baru ya. Intinya gini teman-teman, supaya kita bisa meretail, intinya adalah gimana caranya ada orang yang menanyakan programnya kepada kita, lalu kita bicarakan. Misalnya gini, Anda sudah pakai produknya, terus kemudian Anda turun berat badan, ya, ini kan akan membuat satu pertanyaan dari teman-teman Anda yang dulu mereka tahu Anda itu orangnya gendut gitu kan, terus tiba-tiba jadi langsing, mereka akan tanya, gimana caranya tuh perutnya bisa hilang? Nah gitu ya. Nah jadi Anda bicarakan, Anda kasih tahu bagaimana caranya Anda pakai produknya. Nah, ada hal yang lain, bagaimana caranya supaya orang yang lain itu menanyakan programnya kepada kita. Misalnya gini, kita bisa menggunakan flyer, brosur ya, kita sebarkan 1000 lembar setiap hari. Kita bisa pasang iklan 2 kali seminggu di koran, di internet, dan lain sebagainya. Dan ngomong-ngomong, 3 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana caranya beriklan ya. Kemudian kita bisa menggunakan pin, ya, kita pasang pin di baju kita, ya, misalnya pin itu tulisannya adalah saya sudah turun 12 kilo, tanya saya bagaimana. Nah, jadi ada orang yang tanya, kita bisa jelaskan kepada mereka. Kemudian kita juga bisa gunakan spanduk, mobil kita tempel stiker, kita lakukan shake party dan lain sebagainya. Ini adalah caranya meretail. Setelah orang tanya programnya sama kita tinggal jelaskan dan kita closingkan seperti itu. Nah, teman-teman, tentang retail, Anda juga harus belajar tentang statistik. Ya, tentang statistiknya. Ketika Anda berbicara kepada 10 orang, ya, hasilnya ada orang yang tidak tertarik. Ya, ada orang yang bilang mahal, pikir-pikir dulu, saya mau tanya suami dulu dan lain sebagainya. Ya, ada 4 orang yang tidak tertarik. Tapi ada juga orang yang setelah tidak tertarik, mereka bilang dengan kata-kata negatif. Contohnya ketika saya dulu memulai Herbalife nih, awal-awal, saudara-saudara saya pada bilang, "Wih, lo udah kuliah S2, ujung-ujungnya kok jadi salesman?" gitu ya. Padahal saya cuma nawarin mereka hidup sehat aja, jadi mereka udah nggak mau beli, tapi ditambah juga dengan kata-kata negatif ya teman-teman. Nah, tapi ketika kita berbicara kepada 10 orang, ternyata ada 2 orang yang serius. Mereka memang sedang mencari-cari cara untuk bagaimana caranya nurunin berat badan, dan akhirnya setelah mendengarkan penjelasan kita, mereka tertarik dan mereka beli produknya. Nah, teman-teman tolong dicatat nih. Jadi kalau misalnya apabila teman-teman ngomong ke 10 orang, terus Anda mengharapkan 10-10-nya itu beli, berarti Anda sedang tidak waras, ya. Karena setiap bisnis apapun, kita tidak bisa mengharapkan dari semua presentasi itu semuanya pasti beli, teman-teman ya. Anda bisa bayangkan tuh, tukang bakso, dia keliling komplek rumah, atau tukang sate, nah, itu kalau dia mengharapkan setiap rumah di komplek itu dia beli, itu berarti dia tidak waras, ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman harus Anda mengerti tentang statistik ini yang paling penting supaya nanti Anda tidak kecewa. Ya, tidak kecewa nanti dengan Herbalife. Aduh, aku nggak closing nih. Ternyata pada saat ditanya sama mentornya, Anda sudah presentasi ke berapa orang? Baru 3 orang. Iya, 3 orang. Terus besoknya 3 orang lagi, ditanya lagi. Orangnya ternyata itu juga, gitu ya. Nah, jadi kita selalu ngomong ke setiap orang yang berbeda, ya. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, supaya aktivitas retail kita berjalan dengan lancar, gunakanlah 4 cara untuk meretail yang tadi saya sudah sebutkan. Teman-teman bisa pasang iklan di Facebook dan lain sebagainya, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nih, teman-teman, ini adalah tantangan untuk Anda, ya. Dulu nih, teman-teman, pada saat saya mulai di Herbalife tahun 2001, ya, itu kita hanya bisa menggunakan telepon loh, email belum ada, internet juga masih belum seperti sekarang ya. Artinya kita masih zaman jadul banget gitu ya. Jadi tantangan kita waktu itu adalah gimana setelah kita sebar flyer, pasang iklan ya, gimana caranya telepon kita ini berbunyi gitu. Telepon kita berdering, terus pada saat kita angkat teleponnya, orang yang di seberang sana tanya, "Halo, apa betul ini
yang bisa untuk nurunin berat badan? Saya terima flyer di perempatan lampu merah nih. Nah, gitu ya. Nah, jadi, atau ada yang SMS, Mas, gimana sih caranya untuk nurunin berat badan? Nah, gitu ya. Jadi, teman-teman, kalau waktu itu telepon kita tidak berderi 10 kali minimal, atau kita tidak berbicara kepada paling sedikit 10 orang setiap hari, maka teman-teman sudah mulai hati-hati nih, ya. Ada yang salah dengan bisnis Anda. Nah, sekarang saya tanya kepada teman-teman. Hari ini aja, ada berapa orang yang tanya produk kepada Anda? 1, 3, atau nggak ada sama sekali? Cuman 1? Ya ampun. Masya Allah, luar biasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Luar biasa. Berarti ada yang salah dengan bisnis Anda selama ini, teman-teman, kalau kurang dari 10 orang. Ya, kalau kurang dari 10 orang, berarti ada yang salah dengan bisnis Anda. Jadi minimal harus ada berapa? Minimal harus ada 10 orang yang bertanya. Ya, nah sekarang kita akan jelaskan kepada teman-teman, apa sih kriterianya kita berbicara sama orang? Nah, ini yang paling susah nih. Kita lihat ya, bagaimana yang dimaksud berbicara itu. Nah, ada 3 nih teman-teman. Anda, termasuk saya, dianggap berbicara kepada seseorang ketika keluar kalimat ini dari mulut Anda. Ada 3 nih. Jadi misalnya prospek saya namanya Beta, ya, Beta tanya, terus saya jelasin, lalu saya keluarin nih kata-kata magicanya. Beta, kamu suka rasa apa? Coklat, vanilla, atau strawberry? Beta mau bayarnya mau cash atau cash atau cash atau cash atau cash, ya, atau transfer atau cash, gitu ya. Terus mau diantar kemana? Ke rumah atau ke kantor, gitu. Ya, itu dianggap kita berbicara kepada 1 orang. Lalu ada Anissa. Anissa juga telepon saya jelasin. Anissa, kamu suka rasa apa? Coklat, vanilla, atau strawberry? Nah, dengan 3 pertanyaan tadi, teman-teman, akhirnya menghasilkan jawaban iya atau tidak. Ya, coba Beta jawab. Beta, kamu suka rasa apa? Coklat, vanilla, atau strawberry? Mana Beta? Coklat ya. Mau cash atau cash? Atau cash atau cash? Mana Beta? Cash ya? Oke. Mau diantar kemana Beta? Mau ke rumah atau ke kantor atau ke kos-kosan? Ya, kalau yang jawab atau itu berarti jawabnya tidak tuh. Berarti orangnya pikir-pikir dulu, tanya pacar dulu deh, gitu ya. Diantar ke rumah ya. Oke, teman-teman udah paham nih sampai sini nih. Jadi kalau misalnya teman-teman berbicara di sebuah lift, ya, orangnya tanya gara-gara ngeliat pin Anda yang sudah turun 12 kilo, tapi Anda lupa nanya nomor teleponnya, tanya namanya, terus apalagi lupa bertanya tentang 3 pertanyaan ini, maka Anda dianggap belum berbicara kepada 1 orang, gitu ya, teman-teman. Paham ya, insya Allah ya? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nih, saya belajar 3 tahapan keterampilan retail sejak tahun 2001, ya. Dan saya terus berlatih sehingga kebiasaan retail ini menjadi kebiasaan, teman-teman. Ya, menjadi kebiasaan. Alhasil pada tahun 2006, nih teman-teman boleh catat ya. Dalam 1 tahun saya itu punya pelanggan ada 457 customer selama 1 tahun. Coba yang punya kalkulator dibagi 12 deh. Berarti ada berapa tuh setiap bulan? Ya. Terus tahun 2007 itu kira-kira ada 623 customer. Nah, jadi kita harus belajar nih bagaimana kita bisa membuat diri kita terampil dalam retail. Ya, dan ada 3 tahapan dalam retail. Ada tahapan dasar, ada tahapan menengah, dan long term customer yang sebentar lagi kita bahas. Ya. Dan kita harus paham ya teman-teman, retail adalah tulang punggung bisnis Herbalife untuk bisa membiayai bisnis kita sendiri, ya, bisnis Herbalife kita sendiri. Nah, contohnya gini teman-teman, ini adalah tahapan retail yang dasar dan menengah. Nih teman-teman, coba tolong dicatat ya. Pokoknya ketika Anda belajar keterampilan dasar, Anda boleh jualan apa aja, mau jualan produk satuan kek, atau mau jualan harga paket atau paket per bulan. Misalnya gini, Anda mau belajar jualan fiber, jual aja.
Yang penting Anda punya keterampilan jualan fiber, gitu ya. Terus Anda punya konsumen yang beli fiber, gitu. Saya juga sampai sekarang ini punya pelanggan yang hanya beli NRG aja. Ada orang yang beli Alo aja. Dan saya juga punya pelanggan yang sejak tahun 2001 sampai sekarang ini reorder terus seperti itu, ya. Nah, contohnya gini teman-teman. Quick Start itu harganya 567 kalau untuk harga paket, untuk per bulannya 1.257.000 dan seterusnya, ya. Nah, teman-teman punya pilihan nih untuk tahapan retail yang dasar. Anda bisa meretail sebanyak-banyaknya, dan ini dibutuhkan kerja keras, ya, kerja keras. Nah, seperti yang tadi saya ceritakan tahun 2006 ya, rata-rata saya bisa punya customer 37 orang setiap bulan, itu ada kelemahannya, ya. Karena konsumennya kebanyakan, akhirnya presentasi follow up-nya kurang. Sehingga banyak konsumen saya yang tidak meneruskan program di bulan berikutnya, ya. Anda boleh catat nih. Dari konsumen saya yang 457 sekian itu, ya, dalam satu bulan itu ada 14 customer yang mengembalikan produknya ke saya. Dia minta uang kembali. Ya, karena apa? Oh, ternyata konsumen saya tidak mendapatkan hasil produk, terus dia tidak mau meneruskan programnya. Dan akibatnya apa, teman-teman? Image buruk untuk saya sendiri dan untuk Herbalife. Aku udah pakai Herbalife, belinya sama Mas Awi, ternyata barangnya tidak, programnya tidak berhasil, seperti itu. Ya, paham sampai sini teman-teman? Paham teman-teman? Kalau paham, ketik paham. Ya, tapi Anda terus harus belajar bagaimana meretail. Jadi kalau Anda distributor yang sudah lebih dari 1 bulan, bahkan 3 bulan, Anda tidak punya pelanggan, itu tolong hati-hati, bisnis Anda sedang tidak berjalan. Karena setiap bisnis itu harus punya pelanggan, gitu ya. Setiap bisnis itu harus punya pelanggan. Nah, ketika Anda jualan fiber misalnya, atau jualan NRG aja, bukan berarti tahapan ketika Anda belajar itu salah atau jelek, gitu ya. Kita baca yang teks yang warna biru itu. Anda tetap perlu lakukan retail tadi untuk berlatih, sehingga Anda menemukan keterampilan untuk melakukan retail dan follow up. Jadi pada saat nanti misalnya Anda sudah bisa retail, Anda bisa ngajarin kepada downline Anda bagaimana caranya retail, ini loh keterampilannya, ini tekniknya, ini cara closingnya, ini cara iklannya, dan sebagainya. Ya, paham ya teman-teman ya? Kita lihat lagi nih. Nah, sekarang kita lihat. Long term customer itu dirumuskan untuk membantu pelanggan mendapatkan hasil maksimal dengan anggaran yang sudah diprediksi sebelumnya. Nah, yang penting nih, ya. Kadang-kadang si pelanggan itu bertanya, Mas Awi, untuk turun 20 kilo ini saya perlu duit berapa? Gitu ya. Nah, ini kita akan membantu nih dengan konsep long term customer. Yang kedua, mengurangi risiko hilangnya pelanggan. Kayak misalnya sponsor saya sendiri, Mbak Marina ya. Mbak Marina itu 6 bulan pertama, berat badannya malah naik 6 kilo. Ya, tuh bayangin. Tapi setelah bulan ke-7 beliau turun 28 kilo dalam waktu 4 bulan, ya. Coba bayangkan sponsornya Mbak Marina kalau tidak follow up dengan baik tuh, dia akan kehilangan Mbak Marina ya. Nah, kemudian long term customer ini adalah untuk Anda bisa kerja pintar dan mendapatkan penghasilan yang stabil dalam membangun customer base. Nah, teman-teman, siapa yang mau ya penghasilan retailnya stabil 15 sampai 17 juta sebulan selama 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 2 tahun, 3 tahun, segitu aja. Seru apa seru? Seru ya? Oh, luar biasa. Stabil ya, kita pengen punya penghasilan yang stabil. Nah, jadi teman-teman, mari kita simak satu persatu nih. Tugas kita, nih teman-teman ya, tugas kita 90% adalah untuk mengajar, untuk training. Ya, jadi seperti saya ini, penghasilan saya itu banyakkan itu berasal dari mengajar, ya. Tapi mengajar itu kita dapatkan dari kita belajar 10%. 10% untuk masif distribusi. Jadi distribusi secara masif.
Ya, ini dia nih. Jadi Anda harus paham tuh, 90 dan 10%. Nah, tapi gini teman-teman, kalau misalnya tahun 2006 waktu itu ya, saya menghabiskan waktu saya untuk retail aja, apa yang terjadi? Teman-teman bisa bayangkan apa yang terjadi kalau misalnya 90% waktu saya untuk retail. Ada nggak bisa ngebayangin? Coba, ada nggak yang bisa ngebayangin kalau waktu saya 90% hanya untuk retail aja? Ya, apa yang terjadi? Kita lihat slide berikutnya. Kita lihat nih, ini contoh ya, ini contoh nih. Misalnya waktu itu saya ingin menghasilkan penghasilan 8-12 juta rupiah sebulan. Ya, dulu nih. Nah, kalau waktu saya 90% untuk retail, saya punya target harus punya 25-30 customer setiap bulan. Catat ya, untuk mendapatkan 8-12 juta rupiah setiap bulan, artinya saya harus punya 25-30 customer setiap bulan. Dan itu artinya setiap hari saya harus bagiin 500-1000 flyer. Saya harus melakukan 100-120 presentasi sebulan, ya. Dan selama 1 bulan itu saya bisa punya 25-30 customer, ya. Baru saya bisa punya uang 8-12 juta rupiah sebulan, ya. Kalau katanya downline saya yang jadi member namanya Mbak Nuke gitu ya, itu mulut udah ngomong terus katanya gitu ya, mulutnya jadi doer gitu ya, kerja keras ya. Tapi teman-teman ya, di Herbalife itu nggak ada yang namanya kerja nggak keras. Jadi Anda harus kerja keras sebelum bisa menemukan gaya untuk Anda sendiri. Paham ya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini kita lihat nih, akibatnya apa? Nah, kerja kita dengan cara tadi sangat sulit dan membutuhkan banyak waktu. Betul ya? Karena kita harus melakukan follow up kepada 30 customer baru. Betul ya? Nah, karena waktu kita terbatas, akibatnya kita tidak bisa memberikan follow up yang baik kepada terlalu banyak customer baru. Belum lagi kalau ada customer kita yang detox lah, yang mindset lah, dan lain sebagainya gitu ya. Dan ujung-ujungnya customer kita tidak mendapatkan hasil yang mereka inginkan, ya. Dan akhirnya menghancurkan bisnis kita sendiri. Betul ya teman-teman? Ini yang saya alami pada tahun 2006, gitu ya. Pada saat saya belum mengenal konsep tentang long term customer. Oke? Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini contoh nih, ya, dan ini adalah yang terjadi hari ini. Ya, saya omongan ini pasti akan menyinggung, akan menampol teman-teman semuanya ya. Nih, kalau nggak percaya nih, dari dulu sampai sekarang kita suka memberikan janji yang muluk-muluk atau harapan yang paling besar supaya mereka gampang percaya. Ya, kita terlalu over janji sama prospek kita. Misalnya nih, ada orang yang kepengen turun 30 kilo, mereka tanya, Mas, program yang mana atau paket yang mana untuk orang tersebut? Gitu. Kira-kira kalau misalnya Anda dapat prospek yang ingin turun 30 kilo, Anda sarankan mereka pakai paket apa? Ultimate kan? Biasanya, iya, saya kan pakai Ultimate. Ibu beli aja Ultimate gitu. Betul ya? Kalau bisa nih Ultimate Plus, ya. Atau Anda mempromosikan, Bu, beli 2 nih, saya kasih gratis 1 paket gitu. Ya. Saya sering lihat nih di status BBM teman-teman Herbalife saya, banyak yang pakai status beli 2 gratis 1 paket. Siapa yang merasa melakukan itu tunjuk tangan? Mana yo? Saya tahu orangnya nih. Ya, tuh kan benar, langsung diganti nih status di BBM-nya, ya. Beli 2 paket gratis 1. Dan terus terang teman-teman, itu salah. Ya. Karena biasanya distributor yang mempromosikan beli 2 gratis 1 itu ternyata langsung di prospeknya itu langsung di sign up, disuruh jadi member, ya. Luar biasa. Nah, ini yang lebih penting teman-teman ya. Program apa yang dia gunakan, atau berapa lama dia menggunakan program tersebut. Teman-teman jawab deh, mana yang betul menurut Anda? Mana yang lebih penting menurut Anda? Program apa yang dia gunakan atau berapa lama dia menggunakannya? Coba, mana yang benar?
Kalau Anda menjawab berapa lama, berarti Anda betul. Ya, betul. Yang berapa lama dia menggunakannya. Kita lihat contohnya ya, teman-teman. Kita lihat sama-sama di sini. Ini contoh nih, teman-teman ya. Ini dulu nih, dulu dan mungkin Anda mengalaminya sekarang ketika Anda mendapatkan prospek untuk orang yang mau turun berat badan. Anda selalu berusaha meyakinkan customer untuk melanjutkan program. Ya, contoh nih di bulan pertama Anda retail, closing paket kan. Bulan kedua Anda follow up, Anda bilang, Bu, ayo Bu, teruskan programnya Bu. Ayo Bu, ini ada promo loh Bu. Ya, kalau Ibu beli paket lagi saya kasih shaker deh. Ya, atau misalnya Ibu turun 5 kilo saya kasih meteran deh. Ya, atau saya kasih diskon deh. Ya, ada yang melakukan kayak gitu? Nah, karena teman-teman, kalau Anda tidak melakukan kayak gitu, Anda takut Anda kehilangan customer. Ya, terus bulan ketiga, udah deh, daripada nanti customer saya diembat sama Mas Ali gitu ya, atau sama Mas Kunto, lebih baik saya IDP-in aja deh customernya gitu ya, dengan harapan setelah mereka beli IDP, mereka tahu ternyata harganya lebih murah untuk beli produk dengan harga distributor. Harapan Anda, mereka akan teruskan programnya. Betul seperti itu? Ayo, ngaku deh, karena saya lakukan itu tahun 2006-2007. Ya, betul ya? Betul ya? Anda meyakinkan uang, terus merayu-rayu customer Anda, udah deh Ibu, join aja yuk, gitu ya. Kayak gitu. Tapi customer Anda akan mengatakan begini, Mas Ali, saya sudah bayar nih 1.761.000 untuk paket advance, ternyata saya hanya turun 3 kilo, mana janjimu yang katanya bisa turun 30 kilo itu? Terus saya disuruh bayar lagi, ya 1.761.000 untuk lanjutin lagi. Enggak lah ya, gitu. Saya udah coba Herbalife 1 bulan tapi nggak ada janjinya, nggak ada hasilnya, gitu teman-teman. Karena apa? Kebiasaan kita adalah terlalu over promise. Bisa turun 20 kilo sebulan? Bisa Bu, gitu. Karena apa? Anda takut kehilangan konsumen, Anda takut dia nggak jadi beli, betul? Betul. Ngaku deh. Ngaku deh, ya kan? Nah, karena ini adalah yang terjadi sama setiap distributor di Herbalife, ketakutan itu, ya, orang yang nggak jadi beli. Karena apa, teman-teman? Ya, awalnya karena satu, Anda nggak pakai produk, hasil produk Anda nggak bagus, Anda nggak pede dengan produknya, ya. Terus Anda berbicara sama orang tentang Herbalife, itu kurang dari 10 orang setiap hari. Itulah yang menjadi sumber daripada Anda ketakutan kehilangan konsumen Anda, ya. Nah, ini dia solusinya. Rencana customer jangka panjang, ya, long term customer. Kita lihat ya. Nah, ini dia nih, long term customer plan, ya. Untuk Anda ketahui, penting, ya, untuk menurunkan berat badan dengan aman dan hasil permanen, faktor-faktor berikut perlu Anda catat, ya. Pelanggan perlu kesabaran, perubahan pola makan, pemantauan dan bimbingan konsultan. Pelanggan perlu mengetahui periode penurunan berat badannya berapa bulan, periode mempertahankan berat badannya berapa bulan. Ini yang harus Anda ketahui ketika Anda presentasi di depan konsumen Anda. Jadi kasih tahu, nih Bu, untuk turun 20 kilo berapa bulan, ya, ini untuk penguncian berapa bulan, ya. Karena tujuan kita semua, teman-teman, adalah hasil produk customer kita. Customer itu beli produk kita, itu ingin hasil produk, jangan diiming-imingi dengan diskon, ya. Mereka pengen langsing, bukan pengen diskon, mereka pengen hasil produk, ya, dan image baik dari Herbalife. Nah, kita tidak menjual produk, kita menjual dan memberikan hasil dari produk itu, ya. Oleh sebab itu, kalau misalnya ada customer nih tanya sama saya, prospek misalnya gitu ya, sikap kita bagaimana? Sikap kita adalah kita nggak butuh customer yang butuh bimbingan kita. Jadi kalau misalkan kita bilang, Bu, ini paketnya, Ibu mau pilih yang mana?
Oke, gitu. Mau oke, enggak juga nggak apa-apa gitu. Ya, mereka punya problemnya Pak. Mereka punya problem berat badan yang sudah 30 tahun misalnya atau 15 tahun nggak kurus-kurus. Mereka punya problem, kita punya solusinya Pak. Sudah 32 tahun lebih tuh. Ya, jadi jika mereka tidak ada komitmen, tidak serius, ya mohon maaf Pak. Ya, berapapun apapun yang Bapak punya uang 1 miliar, 2 miliar, tapi kalau Bapak nggak komitmen, nggak serius, mohon maaf Pak, saya belum bisa bantu Bapak. Mungkin rezekinya orang lain deh, gitu ya. Bapak mau pakai produk A, produk B, produk C dan lain sebagainya, atau mungkin Bapak pergi ke dukun aja buat turun berat badan gitu, ya. Jadi kita harus punya sikap seperti itu teman-teman. Kita yang punya solusi, mereka punya problem, ya. Harusnya mereka yang ngemis-ngemis kepada kita. Ya, tolong dibantuin dong gimana caranya turun berat badan gitu ya. Nah sekarang teman-teman ini harus dicatat nih, wajib nih ya, menentukan prioritas utama ya. Nih pertanyaan yang pertama, berapa sih konsumen yang saya butuhkan setiap bulan ya? Kalau Anda jawab lebih dari 10 itu salah ya. Jumlah yang optimal Anda bisa membimbing konsumen untuk mendapatkan hasil produk yang bagus itu adalah 5-7 orang sebulan. Tahu nggak teman-teman, ketika saya lihat presentasi ini dari Leon Weisband, saya tadi tampil jebret gitu ya, buset. Jadi selama ini saya jualan banyak itu ternyata salah ya. Oh ternyata saya harus 5-7 orang aja sebulan gitu ya. Dan kita katakan kepada konsumen bahwa untuk mengubah pola makan itu perlu waktu. Pak, Bapak tadi katanya ingin turun 20 kilo ya. Turun berat badan itu per bulan 3-5 kilo Pak sebulan. Ya, dan konsumen itu membutuhkan dukungan dan bimbingan kita, ya. Dan yang terakhir, konsumen yang puas itu adalah tujuan kita semuanya, ya. Nah, konsumen yang puas akan menjadi iklan berjalan dan menciptakan image yang baik bagi perusahaan dan kepada kita sendiri. Teman-teman bayangin nih, dari satu orang konsumen yang berhasil, dia akan mereferensikan kepada teman-temannya, kalau lu mau turun berat badan sama Awi aja noh, gitu ya. Udah terbukti dia suka sisiran, ganteng orangnya, baik hati, tidak sombong, dan pokoknya kalau di program sama Mas Awi pasti turun 20 kilo, pasti jadi langsing, pasti jadi cakep, pasti jadi ganteng dan lain sebagainya. Nggak bawa ketek yang paling penting ya. Luar biasa. Oke. Nah sekarang kita belajar tentang kampanye iklan meretail teman-teman ya. Kalau Anda tadi kan saya tanya tuh berapa orang yang tanya program, Anda bilang 1, 2, kurang dari 10 ya. Anda harus bisa melakukan kampanye iklan buat meretail. Tujuannya buat apa? Supaya Anda punya 10 orang untuk Anda bisa presentasi setiap hari. Setuju ya? Yang paling penting satu, buat daftar nama. Jangan sampai nanti, teman-teman ya, saudara Anda, gara-gara Anda nggak menghubungi orang yang Anda kenali, saudara Anda atau mungkin adik kandung Anda, atau misalnya orang tua Anda, menemukan iklan saya di Facebook, ya, dan mereka jadi konsumen Agut, ya, mereka jadi konsumen Agut, ya. Oh, ternyata adiknya, dirinya jadi konsumen Agut, ya. Mohon maaf ya, karena saya lebih melakukan iklan retail banyak gitu ya. Nah, kemudian budget iklan Anda Anda nanti belajar sama mentor Anda, ya. Anda punya perangkat kerja nih, handphone, mungkin sekarang zamannya BlackBerry, Anda perlu pakai BlackBerry, Anda punya akun Facebook, Twitter gitu ya. Buku agenda kerja, pitchbook itu artinya adalah buku presentasi, ada foto-foto before after ya. Dan pada saat Anda ditanya orang gimana cara turun berat badan, nah Anda perlu jelaskan turun berat badan itu 3-5 kilo ya. Nah sekarang saya akan ajarin Anda teman-teman bagaimana caranya melakukan presentasi long term customer kepada pelanggan ya. Contohnya gini, saya contohin yang offline ya, bukan yang online ya. Materi malam ini saya contohkan yang online, yang offline dulu ya. Jadi gini, misalnya ada prospek yang nelpon saya, terus saya sudah janjian untuk datang ke rumah dia ya, untuk datang ke rumah dia untuk presentasi paket program kita ya. Jadi kita konfirmasikan ya waktu, oke Bu, jadi Selasa habis asar ya, nanti saya ke tempat Ibu gitu ya. Nah pada saat kita datang ke rumah dia, kita harus bawa pitchbook
yang isinya foto before after. Kemudian kita harus bawa program Ultimate yang lengkap dengan 3 rasa shield. Kita bawa meteran, tabel berat badan, bawa kamera, bawa buku informasi produk, rapot pelanggan ya. Kalau misalnya dulu kita belum pakai Tanita teman-teman. Dulu nih kita belum pakai Tanita. Saya hanya bawa timbangan biasa saja. Ya, tapi kalau misalkan sudah pakai Tanita, Anda bawa aja Tanitanya. Cuman tipsnya begini. Ketika Anda datang ke rumah dia, produknya itu diumpetin dulu. Misalnya di bawah meja. Jadi jangan sampai konsumen Anda itu terfokus dengan produk yang Anda bawa. Ya. Sampai di sini paham? Teman-teman paham sampai di sini? Ini adalah persiapan ya. Oke. Terus nih, yang sering dilupakan ya, ada distributor yang naik motor. Ya, jadi dia melupakan ketika presentasi di depan konsumennya itu tampil menarik, ya. Bukannya wangi malah bau knalpot. Ya, jadi Anda harus kelihatan oke gitu. Anda harus kelihatan ganteng. Kalau perlu, ya Anda datang ke rumah calon prospek Anda itu 10 menit lebih awal, ya, sisiran dulu yang paling penting. Yang paling penting itu sisiran, ya. Susah deh kalau Anda nggak sisiran itu, jangan-jangan konsumen Anda nggak jadi beli gara-gara rambut Anda nggak ke atas, nggak ngejambul gitu ya. Itu fatal itu teman-teman ya. Itu fatal sekali kalau Anda kehilangan konsumen gara-gara nggak sisiran ya. Makanya tagline saya adalah sisiran yuk gitu. Karena itu penting sekali sisiran ya, sisiran. Jangan lupa sikat gigi dulu ya ketika berhadapan dengan konsumen Anda. Ya. Kalau Mas Kunto saya nggak tahu. Luar biasa. Nah, sekarang kita lihat nomor 5. Jadi setelah ketemu sama calon prospek kita, calon pelanggan kita, kita basa-basi dulu. Ibu, rumahnya bagus ya, udah berapa lama di sini Bu? Wah kalau di daerah ini Bu, wah ini pasti luar biasa, ini pasti orang kaya semua ya Bu ya, kita bilang gitu ya. Kita bilang begitu ya. Terus kita masuk ke presentasi ya. Ibu, ngomong-ngomong, Ibu sampai tahu tentang informasi dari mana gitu kan? Apa lihat flyer atau baca iklan dan lain sebagainya. Ibu berapa kilo Bu yang ingin Ibu turunkan gitu ya? Ibu tinggi badan sama berat badannya berapa gitu ya. Terus dia bilang 20 kilo pengen diturunin. Ibu sudah berapa tahun Bu kelebihan 20 kilo gitu ya. Terus dia bilang ya sekitar 5 kilo Mas setelah melahirkan anak kedua gitu ya. Selama 5 tahun ini Ibu sudah pernah coba cara apa aja untuk nurunin berat badan gitu ya. Dia sebutin deh merek A, merek B, merek C, atau misalnya dia belum sama sekali gitu ya. Oke, Ibu kenapa Ibu coba program tersebut terus nggak ada hasilnya gitu ya. Nah, terus deh nomor 5 pertanyaannya sampai 6. Yang paling penting adalah kita gali. Ibu, kenapa sih Anda ingin menurunkan berat badan saat ini? Misalnya, bentar lagi kan mau lebaran Mas Awi, atau kok saya kepengen nikah lagi, jadi tampilannya harus cantik. Salah ya, masa nikah lagi gitu ya. Atau saya ada acara reuni dan lain sebagainya, atau acara halal bihalal yang akan dilakukan 2 bulan lagi dan seterusnya ya. Nah, setelah kita tahu teman-teman apa alasan dia untuk nurunin berat badan, kita buka tabel sejarah berat badan. Nah, teman-teman sudah pernah lihat belum tabel sejarah berat badan itu penampilannya seperti apa? Sudah pernah tahu atau belum? Jadi belum pernah tahu tabel sejarah berat badan. Masya Allah. Oke lah, kita buka teman-teman ya. Nih, coba lihat nih teman-teman. Saya menggambar sejarah berat badannya si Ibu Beta ini. Oke lah, kita anggap namanya Beta ya. Halo Beta, gitu ya. Oke Mbak Beta, lihat nih Mbak Beta. Ya, berat badannya Mbak Beta ini kan sekarang 95 kilo ya Mbak. Ya, oke. Jadi di usianya Mbak Beta 40 tahun, itu berat badannya adalah 95 kilo. Kelihatan nggak di situ teman-teman? 95 kilo ya. Oke, Mbak Beta bisa nggak ingat-ingat dulu waktu usianya 20 tahun itu berat badannya Mbak Beta berapa? Terus dia bilang, sekarang berat badannya sekitar 70 Mas Awi. Oke Mbak Beta, sekarang kita lihat ya Mbak. Dulu waktu usianya Mbak Beta berat badannya usianya 20 kan berat badannya 70 nih. Sekarang
Mbak Beta usianya 40 tahun, berat badannya adalah 95. Terus kita tarik garis yang warna hitam ini, seret seperti itu. Berarti Mbak Beta, kalau misalnya Mbak Beta tidak mengubah pola makan, ya, jadi pola makannya akan dibiarkan seperti ini, kita bisa membayangkan Mbak, dalam usia Mbak Beta 20 tahun yang akan datang, usia 60 tahun, ya, Mbak Beta akan bertambah berat badannya sampai menjadi 120 kilo, Mbak, ya. Dan ini sama sekali Mbak, resikonya akan sangat luar biasa. Ketika Mbak usianya sudah lanjut 60 tahun, ya, berat badannya 120 kilo, Mbak bisa punya resiko serangan jantung, diabetes, stroke, sama kanker, Mbak Beta, ya. Mbak Beta pengen usianya lebih dari 60 tahun kan? Jawab, Bet. Beta kepengen kan bisa punya usia lebih dari 60 tahun? Iya kan? Oleh sebab itu Mbak, kita harus bikin perubahan ini sekarang juga Mbak Beta. Di usia 40 tahun Mbak Beta nanti belajar ya Mbak. Kita sama-sama belajar bagaimana Mbak Beta bisa turun sedikit-sedikit ya, sampai berat badannya Mbak Beta nanti mencapai 70 kilo lagi. Terus kita tarik garis yang warna hitam tadi ya teman-teman, turun tuh. Habis itu Mbak Beta, kita harus bertahankan nih berat badannya Mbak Beta 70 kilo aja. Ya, karena mungkin berat badannya Mbak Beta nih idealnya adalah 70 kilo ya. Kita tarik warna yang hijau ini teman-teman. Ya, teman-teman perlu menggambarkan sejarah berat badan gini teman-teman. Karena apa? Kita harus ngasih tahu ke konsumen kita bahwa ini loh, kalau lo terusin dengan pola makan lo seperti ini akan jadi gambar tengkorak itu, iya kan? Nah, setelah kita gambar sejarah berat badan ini teman-teman, kita jelasin ke Beta. Beta, nih lihat nih. Ini adalah beberapa faktor mengapa Beta diet itu gagal. Ya, kita jelasin tuh di pitchbook kita kan ada terlalu banyak, terlalu sedikit ya. Nih loh Bet, terlalu banyak makan gula, garam, ya, lemak dan lain sebagainya, gitu ya, memicu masalah kesehatan, ya. Terus kita jelaskan juga tentang nutrisi juga, ya. Kalau nutrisi kita tidak bagus, nggak heran kalau sel tubuhnya Beta juga mulai tidak berfungsi dengan baik, teman-teman ya. Nih, kita lihat nih, mana Beta? Beta kan sekarang posisinya overweight nih. Nih. Kelihatan nggak kursornya nih? Kursornya kelihatan nggak? Kursornya kelihatan nggak nih? Sekarang kelihatan? Sekarang kelihatan nggak? Oke, sobat ya. Nih Beta, kamu kan overweight nih, ya kan? Setelah kamu overweight, yang kamu lakukan apa sekarang? Diet kan? Nah, diet dengan cara sendiri nih, mungkin ke klinik Tongfang gitu ya, disuruh makan beras merah gitu ya. Tongfang lagi. Oke. Dan setelah diet, ternyata kamu nggak mendapatkan nutrisi yang diharapkan. Akhirnya kamu kelaparan nih, dari tingkat mikro sama makro ya, stres, fatigue, kemudian Anda emosional. Akhirnya apa? Beta breakdown, ya, putus asa, ya. Dan ketika dia sudah breakdown, akhirnya si Beta bilang, aduh, aku nggak mau diet lagi lah, aku mau balas dendam saja, gitu ya. Ternyata apa yang terjadi teman-teman? Ya, ada orang yang diet, dia turun 13 kilo lama gitu ya, tapi setelah putus asa 13 kilo itu dia hanya naik 1 minggu atau 2 minggu ya teman-teman. Nah, siapa yang pengen tahu bagaimana cara closingnya? Ini dia nih cara closingnya nih, ya. Nah, saya gambarkan lagi cara diagramnya. Oke, Bet. Sekarang kita ingin memutuskan tali yang warna merah ini. Jadi nanti Beta saya ajarkan bagaimana turun 20 kilo, ya. Terus mempertahankan berat badannya, ya. Nah, saya jelaskan sama Beta. Beta, ini loh Bet, periode penurunan berat badan kamu untuk 20 kilo itu segini, berapa bulan. Ini adalah periode untuk mempertahankan berat badannya, ya. Sangat penting untuk Beta menyelesaikan programnya. Kalau misalnya Beta terputus di tengah jalan karena gara-gara masalah
masalah budget ya beta ya, ini Mas Ali kasih tahu nih bet, kalau beta berhenti di tengah jalan, beta berat badannya akan gampang naik lagi kayak pegas. Tadinya udah turun, terus kemudian naik lagi kayak pegas gitu ya, bahkan bisa kembali seperti semua bahkan lebih ya. Jadi begini cara tubuh kita bekerja beta ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Berat badan dan pola makan kita sudah terbentuk bertahun-tahun bet ya. Untuk inilah beta harus sabar, berikan kesempatan pada tubuhnya beta. Kali ini beta pasti sukses turun berat badannya bet. Mau mulai nih cara closingnya nih, siapa mau tahu caranya closing? Oke, ayo tanya sama beta. Beta kepengen turun berat badan aja atau ingin turun seluruh kelebihan berat badan beta dan tidak naik-naik lagi? Nah, beta mau yang mana? Hanya sekedar turun berat badan aja atau turun berat badan kemudian nggak mau naik lagi? Pilih yang mana? Nah, pilih yang kedua ya bet ya. Oke, untuk turun 20 kilo kan perlu waktu 4 bulan. Oke, saya tanya sama beta. Beta punya komitmen untuk kerjasama dengan saya selama 8 bulan. 4 bulan untuk periode turun berat badan, kemudian 4 bulan lagi untuk periode penguncian berat badan. Insya Allah bisa beta 8 bulan. Di sini saya tanya komitmennya. Saya tanya komitmennya, saya tanya keseriusannya, gitu ya. Jadi ketika saya mendiskusikan harga programnya kepada beta, saya mulai dengan harga selama 1 bulan. Oke, kita lihat ya sama beta. Beta siap-siap di text ya. Oke. Mungkin ketika saya jelasin kayak gini, mungkin beta tanya, Mas Ali ini aman nggak? Ada efek sampingnya apa enggak? Gitu ya, ini efektif enggak? Soalnya saya pernah pakai CMP, saya pernah ke Tongfang, saya pernah ke Tongfeng dan lain sebagainya. Lalu harganya berapa gitu? Ya, terus saya bilang begini, beta, Mas Ali nggak tahu tentang Tongfeng, saya nggak tahu tentang CMP, saya nggak tahu tentang bla segala macam. Ini yang saya lihat nih, foto before after lagi, jelasin foto before after ya, foto before after, foto before after, foto before after, gitu ya. Sampai betanya bertanya, sampai dia mendapatkan klik, ini lebet istrinya Mas Awi aja pakai Herbalife saat masa hamil dan menyusui, gitu ya. Insya Allah aman bet, nggak ada efek sampingnya. Efeknya nanti efek sampingnya beta bisa turun berat badan lebih cantik ya. Insya Allah sebentar lagi nikah kan gitu ya, luar biasa ya. Nah, ini adalah harga yang saya tunjukkan ke beta. Lihat ya teman-teman ya. Saya tunjukin ke beta. Ini loh bet, harga eceran paket 1 bulan nih bet. Ya, ada yang cepat 1257, lebih cepat 1761, paling cepat 2987. Paham ya? Saya tunjukin nih bukunya, jebret gitu ya. Saya lihat nih, saya liatin. Oke. Kemudian saya suruh beta memilih. Nih lihat nih, saya suruh beta memilih. Beta, ini adalah paket harga long term customer ya teman-teman. Yang berwarna merah ini adalah profit supervisor untuk 50%. Ya, saya tanya sama beta. Beta, program kita kan selama 8 bulan bet. Nah, beta kepengen 3 bulan atau 6 bulan bet. Ambil di depan, ambil di muka, atau bayar di muka. Beta mau paket yang mana? Mau yang quick start, mau yang advance, atau yang mau yang ultimate? Coba beta jawab. Kalau 1 bulan kan beta tadi udah lihat tuh. Oke, untuk yang advance dulu ya. Oke, beta mau yang 3 bulan atau yang 5 bulan beta? Berarti kalau yang advance tuh kan berarti beta harus nyiapin uang 5.283 kalau untuk 3 bulan. Kalau 6 bulan berarti 10.566. Ya, beta mau yang mana bet? Mau yang 3 bulan, yang 3 bulan atau yang 6 bulan?
Beta mau yang 1 bulan dulu. Ya, beta kalau boleh Awi saranin, beta ambil yang 3 bulan sampai 6 bulan bet. Ya, 30 hari pertama beta akan dapat jaminan uang kembali 100%. Ya. Oke beta. Jadi kalau misalnya beta ngambilnya teman-teman, ya aku kasih tahu ke sama teman-teman semuanya. Kalau konsumen kita beli paket bulanan, dia tidak akan seserius ketika dia ngeluarin uang untuk 3 bulan atau yang 6 bulan. Setuju ya? Kalau dia ambil paket yang bulanan, dia tidak seserius ketika dia ngeluarin uang yang 5 juta atau yang 10 juta. Ya, ketika dia bayar yang 5 juta untuk yang 3 bulan, dia akan lebih serius pakai programnya. Dia akan serius pakai programnya. Apapun yang kita bilang, Mbak, minum air putihnya 4 liter ya, dia akan ikutin tuh minumnya 4 liter. Ya, minum tabletnya ya Mbak sebelum makan, dia akan minum sebelum makan. Ya, minum shake-nya 4 kali sehari ya, dia akan minum 4 kali sehari. Tapi kalau dia pakai yang 1 bulan, dia tidak akan dengerin Anda. Nah, oke beta. Jadi beta ambil yang 3 bulan dulu ya. Oke, berarti 5.283. Nah, beta mau bayar pakai apa? Kartu kredit atau mau pakai transfer aja? Mau pakai kartu kredit atau mau pakai transfer aja beta? Mau yang mana bet? Transfer atau kartu kredit? Taruhlah beta ini adalah anak mahasiswa nggak punya kartu kredit ya, jadi dia bayarnya transfer. Oke, transfer ya. Tolong dicatat beta nomor rekening aku BCA 2300377109. Teman-teman catat semuanya ya. Nomor rekening BCA saya 2300377109. Ya, siapa tahu teman-teman mau ngasih THR ke saya gitu. Oke ya, 2300377109 ya. Oke. Nah, teman-teman ini yang saya lakukan ya. Yang saya lakukan teman-teman. Sekarang kita lihat, beta tadi sudah transfer misalnya 5 juta. Sekarang kita lihat ya teman-teman. Kalau kita sebagai seorang supervisor, kita dari penjualan 5.200.000 itu akan dapat profit 2.331.174 orang, 174 rupiah dari satu orang customer. Dan beta sudah berjanji kepada kita itu untuk komitmen selama program berapa bulan? 8 bulan. Ya. Nah, teman-teman kita lihat nih. Ini yang saya lakukan tahun 2006-2007, ya. Kita bikin lembar kesepakatan pemakaian program jangka panjang dan kesepakatan pembayaran ShareWorks program. Nah, teman-teman siapa yang baru lihat lembar seperti ini? Siapa yang baru lihat? Mampus loh, inilah banyak orang yang beli 2 gratis 1, beli 2 gratis 1. Capek deh. Kalau saya bikin surat teman-teman, kalau bisa kita bawa ke notaris. Beta, ayo kita ke notaris, kita tanda tangan nih. Kamu akan menyelesaikan program 8 bulan. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman setelah kita closing 3 bulan, beta saya kirimin lembar ini. Dia mengisi tanda tangan, dia mengerti kalau saya mengerti kalau saya nggak sampai 8 bulan, berarti program saya akan gagal, dia akan naik 20 kilo lagi. Tapi di situ juga jelas, ya, di situ juga jelas kalau 1 bulan pertama dia akan mendapatkan hak garansi 30 hari uang kembali. Ya, teman-teman paham ya? Luar biasa. Nih, ini adalah contoh misalnya, ini tadi kan beta kan belinya yang advance. Ini adalah contoh misalnya konsumen beli paket quick start untuk 6 bulan. Ini contoh ya teman-teman ya. Nih, misalnya beta beli paket quick start 6 bulan. Ya, 7.500.000. Kita terima pembayaran di muka sebesar 7.500.000. Ya. Tapi kita berikan paket produknya untuk sebulan dulu. Paham ya teman-teman ya? Kita terima uang 7,5 juta, tapi kita berikan paketnya 1 bulan dulu. Nih beta, 1 paket dulu ya, gua kirimin nih. Ya.
Bulan berikutnya, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, jadi kita tinggal ngirim aja. Ya, kita tinggal kirim aja. Beta, aku bilang sama Beta, Beta, ini bulan pertama ada garansi 30 hari uang kembali. Ya, ini cara pakainya ya. Cara pakainya seperti ini, Bet. 1 kali makan normal, 2 kali minum shake, 3 kali minum tablet, tehnya, aloenya, ya, 4 liter sehari. Yuk kita buka segelnya bareng-bareng yuk. Ayo ajarin cara minumnya ya. Nih, cara minumnya saya ajarin. Saya foto Beta, tampak depan, tampak samping. Terus saya bikin rapot untuk saya. Beta juga bikin rapot. Saya kasih rapot buat pelanggan. Lalu saya jelasin sama Beta, Beta, nanti Mas Awi akan follow up Beta itu besok nih, hari pertama ketika program. Ya, hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-14, dan setiap minggu nanti Awi ingin Awi follow up gitu ya. Oke, teman-teman, pada saat kita terima uang 7,5 juta, Anda pasti akan lakukan follow up. Pasti akan lakukan follow up. Anda nggak akan malas-malas lagi ya lakukan follow up. Ya, bahkan Anda sekarang lakukan follow up nggak hitung-hitungan pulsa telepon lagi. Setuju ya? Anda lakukan follow up tidak hitung-hitungan pulsa telepon lagi. Karena apa? Anda sudah terima uang untuk 6 bulan di muka. Dan Anda tidak ingin pelanggan Anda refund kan? Ya? Kalau misalnya pelanggan Anda refund, Anda harus pulangin tuh uang 7,5 juta. Coba, sampai di sini Anda paham nggak konsepnya? Kalau di sini, kalau konsumen Anda minta refund karena nggak dapat hasil produk, karena Anda kurang follow up, pasti pelanggan Anda minta refund. Ya? Nah, sekarang kita lihat manajemennya. Nih, banyak orang yang kayak saya dulu nih teman-teman udah dapat uang 7,5 juta, tapi kita nggak bisa memanage uangnya. Ini bahaya sekali ya teman-teman. Ini adalah manajemen bisnis untuk long term customer ya teman-teman. Jadi ada 4 hal. Yang pertama, simpan catatan penggunaan produk konsumen. Jadi kita tulis tuh namanya Beta, ya. Beta minum produk apa gitu ya. Terus yang kedua, simpan catatan harian stok produk Anda. Ya, jadi Anda harus punya stok nih. Perkirakan persediaan produk agar dapat melayani konsumen tepat pada waktunya. Jadi seperti sekarang ini kan menjelang Lebaran. Teman-teman kalau misalnya nggak punya stok produk menjelang Lebaran, itu salah besar. Ya, karena apa? Orang setelah Lebaran nih, ya mereka, aduh Mas Awi gila aja nih, Lebaran hari pertama, hari kedua berat badan gue udah naik 3 kilo gitu kan, tolong kirimin termojetik dong. Nah, misalnya gitu kan, aduh stok aku habis nih, nggak bisa belanja, kantor tutup dan lain sebagainya. Hampir Anda kehilangan konsumen. Selamat ya, selamat ya gitu. Jadi Anda harus perkirakan persediaan produk ya. Terus yang ketiga, punya sejumlah stok produk berdasarkan perkiraan penjualan untuk 6 bulan mendatang. Ya, jangan menunda untuk memilikinya. Ya. Terus yang keempat, jangan membuang uang atau konsumtif ya, selain untuk persediaan produk ya, gunakan untuk membeli produk secara kontinu. Oke. Nah, sampai di sini paham ya teman-teman? Anda kepengen tahu bagaimana caranya punya penghasilan 15 sampai 17 juta rupiah sebulan? Oke, di slide berikutnya teman-teman harus melotot matanya ya. Harus melotot matanya ya. Siap ya? Siap? Bagaimana caranya 15 sampai 17 juta sebulan? Paham? Oke, siap ya? Ceng ceng. Ini dia teman-teman ya. Kita baca sama-sama ya. Ayo foto. Saya akan jelaskan nih. Retail long term customer yang efektif. Misalnya ya. Misalnya gini. Rata-rata konsumen kita itu mengkonsumsi quick start misalnya 3 shake plus 1 fiber. Itu kan volume poinnya sekitar 70 volume poin sebulan ya. Nah, dari paket ini kalau kita supervisor, profit kita itu 540.000 per paket. Nah, makanya teman-teman yang masih distributor, buruan bulan ini jadi supervisor ya. Nih, sekarang gini. Bulan pertama, teman-teman, kita mendapatkan 7 customer
long term customer yang beli paket, ya, beli paket long term customer, apakah itu 3 bulan, apakah itu 6 bulan, itu yang namanya long term customer ya. Jadi total customer Anda di bulan pertama adalah 7 dikali 540.000 itu adalah 3.780.000. Nah, Anda kan belum punya penghasilan dari bulan sebelumnya kan? Jadi total profit Anda di bulan itu adalah 3.780.000 rupiah, dan Anda punya volume poin itu 500 volume poin. Sampai sini paham? Bulan pertama dulu Anda paham? Coba bulan pertama paham nih konsepnya? Halo? Paham ya? Oke. Sekarang kita masuk bulan kedua nih, teman-teman ya. Di bulan kedua kan Anda punya 7 customer baru lagi, ya. Di bulan sebelumnya Anda kan punya 7 orang customer. Jadi Anda sekarang punya total customer adalah 14 orang, ya. Anda punya income 3,78 bulan ini, bulan yang kedua. Terus bulan yang sebelumnya kan Anda kirimin lagi pakai produknya kan, 3,78. Jadi di bulan kedua teman-teman, Anda punya 14 customer, total profit Anda adalah 7.560.000 rupiah, dan volume poin Anda adalah 1000 volume poin. Siapa yang cukup senang di sini? Bulan kedua profit Anda sudah 7,5 juta. Siapa yang senang? Yeay, bulan kedua profitnya udah 7,5 juta, Bo. Keren ya. Makanya jangan buru-buru kasih diskon sama konsumen. Payah nih. Jangan-jangan siapa sih kasih diskon? Capek deh. Oke. Nah, sekarang kita lihat bulan ketiga, teman-teman. Bulan ketiga, bulan keempat seterusnya, Anda fokus untuk mendapatkan 7 customer baru aja dulu, ya. Maka total customer Anda akan bertambah ya, 7, 14, 21, 28, 35, 42 ya. Bulan ke-6 Anda punya pelanggan 42 orang, teman-teman. Ya, penghasilan Anda retail stabil tuh, 3,7 juta 8. Ya, tapi lihat tuh, total income-nya di bulan ke-6, teman-teman. Total income Anda sudah 22 juta rupiah. Asik apa asik? Hanya dari retail follow up Anda mendapatkan reorder. Ya. Di bulan yang ke-6 Anda punya income profit 22 juta lebih. Ya, ini hanya dengan contoh pakai produk yang quick start aja loh. 3 sheet dan 1 fiber. Teman-teman sudah difoto semuanya? Mantap. Lihat tuh, volume poin Anda stabil 3.000, 3.000, 3.000, 3.000 gitu ya. Mantap ya. Oke. Nah, ini adalah manajemen bisnis kita, teman-teman. Kan tujuan kita adalah mendapatkan 20 customer. Betul ya? Mempertahankan 20 customer. Tulis tuh. Nomor 1 pelanggannya adalah Beta. Nomor 2 Anissa. Nomor 3 Agus. Nomor 4 Amin. Nomor 5 Andi. Terus tulisin gitu ya. Kita catat tuh. Oh, 6 orang konsumen tadi adalah yang mulai di bulan pertama. Ya, misalnya Beta tadi kan. Beta nomor 1 kan. Beta. Kita arsir tuh. Oh, Beta ini target berat badannya adalah 6 bulan. Ya, 6 bulan tuh. Langsung diarsir. Kemudian yang nomor 2 adalah Anissa. Oh, Anissa langsung beli paket produk 8 bulan, arsir lagi 8 bulan, 8 bulan. Ya, nomor 3, misalnya namanya Amin. Amin, oh ternyata hanya pakai untuk 4 bulan, arsir lagi 4 bulan, 4 bulan seperti itu. Ya, bahkan di sini konsumen yang nomor 6, dia sampai 12 bulan, teman-teman. Ya, bayangin tuh, luar biasa. Ya, seru apa seru nih sampai di sini? Mantap. Ngiler deh, ya. Nah, oke. Sekarang kita balik lagi, teman-teman. 90% apa tadi di Herbalife ya? Dari usaha kita di Herbalife, 90% uang kita itu kan dari hasil mengajar ya. Mengajar, dan terjadilah yang namanya duplikasi. Ya, duplikasi. Jadi Anda ajarkan nih
ya, supervisor baru Anda ajari nih bagaimana cara menemukan satu orang customer, long term customer, sampai terjadi hal seperti itu. Nah, ini yang terjadi kalau melakukan konsep duplikasi, ya, konsep duplikasi. Anda punya dua supervisor first line, ya, melakukan long term customer. Kemudian dua orang supervisor tadi Anda punya masing-masing dua orang supervisor. Total ada 4. Di level yang ketiga, karena mereka masing-masing punya dua supervisor lagi, Anda mendapatkan 8 supervisor. Jadi totalnya ada berapa tuh? 2, ada 14 supervisor di 3 level Anda. Berapa teman-teman? Ada 14 ya. Nih, tadi kan kita bicara 6 bulan ya. 6 bulan penghasilan Anda dari retail adalah 22 juta. Tulis tuh di text chat, 22 juta. Terus Anda mendapatkan royalti, ya, 18 juta 400. Coba ditambah teman-teman. 22 juta ditambah 18 juta ada berapa? Catat. 22 juta $40 juta ya. Sekarang Anda catat lagi nih. 22 juta adalah kerja Anda sendiri. Sisanya adalah karena hasil Anda mengajar. Catat ya. 22 juta hasil dari Anda kerja sendiri. 18 juta hasil dari Anda mengajar. Sampai sini paham ya? Dan posisi ini disebut seorang Global Expansion Team Member. Siapa di sini yang get team member? Tolong tunjuk tangan. Saya get team gitu, tolong tuliskan. Saya get team. Mana? Get team. Tuliskan nama Anda. Saya get team. Itu ada Josephine, ada Devita, ada Anissa, ada Fitri, ada Frans Susanto, ada Didit, ada Beta, ada David Christian. David, lo udah mbah kakungnya get team lo. Oke ya. Dan 40 juta itu adalah penghasilan minimal seorang Global Expansion Team Member. Oke? Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau duplikasinya lebih heboh lagi, kita lihat nih. Kalau duplikasinya lebih heboh lagi. 3. Anda punya 3 orang first line supervisor. Masing-masing cari 3, ya. Anda punya supervisor di 3 level adalah 39 orang. Ya, masing-masing melakukan hal yang sama. Coba Anda tambahin ya. 22 juta ditambah 66 juta berapa? Berapa teman-teman? 22 juta ada 88 ya. Oke, kita pisahkan sekarang penghasilannya. 22 juta kerja Anda sendiri. Ya, retail Anda sendiri. Yang 66 juta adalah hasil daripada Anda mengajar. Oke? Jadi totalnya 88 juta. Sekarang saya mau tanya di sini, siapa di sini yang Millionaire Team Member? Saya Millionaire Team Member, teman-teman. Ayo, siapa di sini yang Millionaire Team Member? Nah, ada Dr. Lia. Luar biasa. Apa kabar Dr. Lia? Ada Mas Edi Wahyudi, ada Miltim. Siapa lagi? Miltim. Oke. Ada Mas Hadi Kuntoro yang ganteng, ya. Ini murid saya untuk sisiran. Wah, luar biasa. Ada Wilson juga, ya. Miltim. Oh, luar biasa ya. Paham ya? Sekarang yang paling heboh, rencana 555. Oh, bayang itu teman-teman. Ini adalah penghasilannya seorang President's Team Member di Herbalife, ya. Seorang President's Team masih punya uang income 22 juta dari retail, itu sesuatu banget, ya. Ditambah dengan royalti dan bonusnya setiap bulan adalah 321 juta, ya. Teman-teman, siapa yang tahu total jumlah President's Team Indonesia? Ada berapa coba? Ada yang berapa coba?
total President's Team. Salah. Yang betul ada 28 President's Team. Jadi catat teman-teman. Di Indonesia sudah ada 28 orang yang minimal income-nya setiap bulan itu 321 juta rupiah setiap bulan. Ya, sponsor saya sendiri itu sudah senior eksekutif President's Team 30K, itu bulan lalu penghasilannya adalah 875 juta rupiah. Luar biasa ya, luar biasa Pak, luar biasa. Ini dia, siapa yang mau jadi President's Team? Kita semuanya harus jadi President's Team ya. Nah teman-teman, kalau Anda pengen semuanya jadi President's Team, oke, kita kembali ke basic. Ya. Retail adalah tulang punggung bisnis kita. Jangan kasih diskon. Jangan terlalu memberikan janji-janji muluk kepada konsumen. Ya, Anda pahami tentang konsep long term customer. Ya. Nih, saya mau kasih PR ke teman-teman. Siapa yang mau saya kasih PR? Siapa yang mau saya kasih PR? Ya, gini teman-teman PR-nya. Ya. Anda coba punya satu customer aja dulu. Dapatkan satu customer long term customer Anda yang pertama untuk Anda. Satu aja dulu. Saya nggak tahu apakah itu ibu Anda, adik, tetangga. Satu aja dulu. Bisa? Satu dulu. Karena angka 7 itu selalu dimulai dari angka 1. Siap? Satu? Siapa yang bisa satu aja? Bisa ya? Satu aja dulu. Jadi Anda harus hafal di kepala nih. Jadi kalau ada orang yang pengen turun 10 kilo, itu berarti dia perlu waktu 2 bulan untuk turun. Ya, kemudian 2 bulan lagi untuk mempertahankan berat badan. Oke? Berarti totalnya kan 4 bulan. Kita minta mereka komitmen dulu. Ya, 4 bulan. Tunjukin daftar harganya. Jangan closing 1 bulan, teman-teman. Langsung closing kalau bisa 4 bulan langsung. Bilang sama mereka, Mbak, jangan khawatir Mbak. Ini ada garansi 30 hari uang kembali. Justru kita butuh komitmen Anda, keseriusan Anda, ya, supaya Anda juga betul-betul serius nih ikut programnya. Setuju ya? Satu orang aja dulu. Oke? Ini dia. Siap ya? Nah, satu orang nanti dapat orang yang kedua, dapat orang yang ketiga, dapat orang yang keempat, dapat orang yang kelima. Akibatnya apa teman-teman? Hasil retailnya ini akan berceceran di mana-mana teman-teman. Ya, dari satu orang Anda bisa terima 7 juta setengah. Gila. Apalagi kalau 15 juta. Wah, hati-hati teman-teman. Retail bisa berceceran di mana-mana dan akibatnya seperti yang terjadi di belakang rumah saya adalah seperti ini. Luar biasa. Ini efek samping daripada saya ke tongfang. Tongfang lagi. ya. Kalau kita retail teman-teman, everybody happy. Ya. Kalau boleh saya sharing sedikit nih Mas Pinto kalau masih ada waktu ya. Kenapa saya bertahan 11 tahun di Herbalife itu karena retail sebetulnya. Ya. Di minggu pertama saya di bisnis Herbalife, penghasilan saya itu 4.200.000 cash itu dari retail, nggak pakai diskon-diskonan. Ya. Di bulan yang sama income-nya 11.200.000. Total 3 bulan. Total 3 bulan itu income-nya adalah 35 juta rupiah. Dari retail aja teman-teman. Ya. Nggak apa-apa melulu. Ya. Ini hanya menunjukkan kalau uangnya itu banyak banget dari kegiatan retail ya. Nanti saya doain Mbak dia juga punya uang seperti ini banyak sekali ya, sampai memenuhin kamar mandi ya, bisa memenuhin garasi rumah, kan luar biasa uang cash ya. Ada tanya teman, kamu bandar ya, bandar obat-obatan ya, ya, oh saya bandar sabu-sabu gitu kan, uangnya banyak ya, saya bandar sabu-sabu. Apa itu? Kamu serius ingin jual-jualan ya? Sabu-sabu kan saya dan buah-buahan ya. Luar biasa. Oke teman-teman, silakan dilihat, ini adalah penghasilan saya di Herbalife. Alhamdulillah, alamin ya. 3 bulan terakhir penghasilannya adalah, ini sudah ditambah dengan retail ya, totalnya adalah 378.222.900
62 rupiah ditambah 1046,9 US dollar. Alhamdulillah, luar biasa ya. Alhamdulillah ya, ini penghasilan seorang militin teman-teman. Jadi hari ini nih teman-teman, tanggal 15 Agustus masuk ke rekening saya sebesar 75.174.595. Bisa lihat tuh ya, itu adalah cek saya itu. Oke. Kemudian nanti tanggal 20 pada saat lebaran, kita kan lebaran tanggal 20 kan, ya, ditransfer lagi sama Herbalife sebesar 47.979.000. Wah, kita lebaran deh. Akhirnya luar biasa ya. Insya Allah. Siapa yang bisa nih teman-teman? Mulai dari 1 orang pelanggan long term customer, bisa ya? Alhamdulillah, luar biasa ya. Oh iya teman-teman, kayaknya lebaran tahun ini betul-betul, Ramadan tahun ini betul-betul berkah untuk keluarga kita ya. Soalnya tanggal 3 Agustus kemarin, Alhamdulillah, anak saya yang kedua lahir, anak laki-laki, Alhamdulillah, itu namanya Fadil Aska Ramadan, karena dia lahirnya bertempatan tanggal 14 Ramadan. Alhamdulillah ya, anaknya Herbalife nih, karena istri saya hamil, selama kehamilan minum Herbalife ya. Sekarang pada saat menyusui juga minum Herbalife ya. Terus alhamdulillah juga pada saat kemarin bulan puasa juga dapat juga, ini dia, alhamdulillah nih, mobil baru kita. Jadi selama ini seumur umur saya belum bisa beli mobil teman-teman, ya Allah. Alhamdulillah ini dari Herbalife nih, beli mobil ya, Pajero Dakar 4-wheel drive ya, otomatis, dibayar lunas tunai, harganya 600 juta rupiah ya, harganya 600 juta rupiah teman-teman. Jadi insya Allah saya doain semuanya, ini kan katanya malam-malam ganjil ya, malam-malam Lailatul Qadar ya. Saya doain semuanya teman-teman di sini juga bisa bertahan di Herbalife ya, punya income yang banyak, kita kaya bareng-bareng ya. Jadi moto kita adalah seperti ini, sebutin 3 kalimat ya. Saya harus bisa, saya harus kaya, saya harus berubah, gitu ya. Teman-teman, kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa. Pokoknya gini, kalau retail jangan kasih diskon, jangan kasih iming-iming beli 2 gratis 1, ada capek deh, nggak kaya-kaya. Ya, nah ini dia nih teman-teman. Siapa yang mau ikut vacation? Luar biasa. Vacation kita bulan Desember, kita akan jalan-jalan dibayarin sama Herbalife ke Bali. Luar biasa ya. Kita harus sama-sama nih liburan ya ke Bali ya. Terus bulan depan, kayaknya udah sesi tanya jawab ini. Oke. Mas Kunto, masih ada waktu kah untuk sesi tanya jawab? Kalau enggak, nanti saya sesi tanya jawabnya di Facebook aja ya, di Facebook aja. Atau ada yang mau tanya? Oke, ada yang mau tanya nih, sebentar ya. Ami, saat si Beta milih pakai 3 bulan, itu kan udah belanja 5 jutaan. Apa kita nggak perlu nawarin dia member? Kan dia udah dapat 3 bulan. Ini Ami pasti terlambat nih. Ya, Ami, retail itu apa, Ami? Retail adalah menjual produk kepada customer dengan harga pelang. Baru juga dikasih tahu, buset dah. Ya, Ami, lo kalau kasih diskon kapan kaya lo, Mi? Ya, kapan kayanya lo? Nggak bisa beli mobil Pajero Sport ntar. Ya, customer is customer. Ya, jangan kasih diskon. Dian, Mas minta kertas perjanjiannya dong. Oke, nanti dikasih ya di menit terakhir. Oke, pertanyaan lain? Pertanyaan lain apa? Bu Pak, kalau customer-nya nggak ada duit bagaimana Pak? Ya kita bilang, Bu, ini nomor telepon saya ya, tolong disimpan. Kalau nanti Ibu udah punya duitnya, udah terkumpul rezekinya, ya, dan udah serius untuk nurunin berat badan, nih, nanti hubungin saya lagi ya, gitu. Itu jawaban yang paling tepat nggak Bu Pak?
Ya, Romi bilang, bertentangan nggak dengan konsep retail for recruit? Enggak dong, Ron. Konsumen itu cari apa, Ron? Gue tanya sama lu. Konsumen itu cari apa? Cari hasil produk kan? Ya udah. Nanti di bulan ketiga, bulan keempat baru kita ajak ke STS gitu. Any question? Bagaimana closing retail luar daerah yang di daerahnya tersebut sudah ada distributor Herbalife? Emang masalah gitu, Mas Diego? Nggak ada masalah ya. Makin banyak distributor Herbalife kan makin seru. Misalnya gini, di Medan saya tahu ada distributor Herbalife namanya Cialing. Cialing turun 8 kilo. Saya bilang aja, Beta, lo tahu nggak? Di Medan itu ada customer Herbalife namanya Aling, dia turun 8 kilo selama 2 minggu. Oh, keren kan? Jadi kamu mau ngambil paket yang mana? 3 bulan atau yang 6 bulan? Gitu aja. Mau cash? Apa cash? Apa cash? Mau transfer? Mau dikirim kemana? Ke rumah, ke kantor? Suka rasa apa? Coklat, vanilla, strawberry? Gitu, Gego. Halo. Garansi produk tadi udah dijelasin ya. Garansi produk adalah untuk 30 hari uang kembali. Ya. Manage keuangan untuk LTC program. Jawabannya gini, Said. Ya, profit sisain dulu. Uang modal sisain juga. Pokoknya untuk selama 1 bulan pertama tuh, Said ya. Orang udah bayar ke kita 7,5 juta, jangan disentuh uangnya. Sama sekali jangan disentuh. Karena apa? Itu adalah uang yang berbahaya. Ya, 7,5 biarin aja dulu. Ya, kita harus follow up yang benar. Sampai nanti dia masuk bulan kedua, masa garansi sudah habis. Ya. Mariana, setiap bulan dikirim tuh produknya, nggak pakai ditimbang. Mbak Mariana, yang saya lakukan adalah kalau saya ketemu dengan orangnya langsung saya timbang, ya. Tapi saya punya customer di luar kota tuh banyak banget. Yang saya lakukan adalah saya minta mereka beli timbangan. Ya, timbangan apa aja yang penting ada kilogramnya, nggak mesti tanita, ya. Wis, kayak gitu. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Eka Dharma Sujarwo. Eka, pertanyaan lu tadi udah gue jawab ya. Sama tadi pertanyaan yang di atas. Kasih kartu nama, bilang begini, Bu, kalau nanti sudah ada rezekinya, sudah ada uangnya, dan sudah serius ingin turun berat badan, hubungi saya ya. Nih, saya banyak Bu yang ngantri untuk turun berat badan, nggak hanya Ibu aja. Tuh ya, ini nomor telepon saya Bu. Tuh. Roni, beberapa customer saya diminta orang lain, it's your problem. Farah kami, kalau tetap mau beli yang basic aja, nggak sampai deh sebulan. Maksudnya gimana nih? Wardana, kalau punya customer full price, nggak mau di-upgrade bagaimana? Ya nggak apa-apa. Ya, justru tujuan dari long term customer itu gini, kita closing di awal, ya, bikin komitmen dulu dengan konsumen kita di awal untuk menentukan budgetnya. Teman-teman tahu nggak closingnya orang asuransi? Ya, dia langsung menentukan berapa premi setiap bulan yang harus dibayar. Betul? Betul. Ibu Tindra, itu tidak masalah. Ya, yang saya ajarkan di sini adalah cara untuk menjadi kaya. Ya, bukan beli 2 gratis 1, itu saya tidak benarkan. Kalau saya loh ya, saya tidak lakukan itu. Gitu ya. Alhamdulillah konsumen saya nggak ada yang diambil orang lain Bu, karena saya tidak berpikir untuk seperti itu, gitu ya. Saya hanya berfokus konsumen saya harus saya follow up. Itulah teman-teman yang namanya customer service. Kita harus betul-betul melayani pelanggan kita dengan penuh hati. Kalau misalnya konsumen kita diambil orang lain, itu salahnya kita sendiri. Karena apa? Follow up ya nggak benar, gitu. Andrea Surya, mau perjanjiannya boleh. Banyak yang mau tanya cuma di BB, gimana dikirim baru bisa ketemu, ya ajak dong Pak, janjian gitu loh. Ya, betul kan katanya Kunto itu. What you think will become reality. Betul. Kalau Anda takut konsumen Anda diambil orang lain, betul akan kejadian diambil orang lain. Nah, paham ya? Baik teman-teman, nanti biar Mas Kunto yang menyelesaikan sesi tanya jawab ya. Saya akan selesaikan materi saya dulu. Ya, ini dia nih. Nanti saya juga akan kasih filenya ya. Oke, ini ada pengumuman.
Tolong dicatat ya. Online HOM dan online training akan libur selama Lebaran ya. Kita akan